Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Rate Anggraini, nomor induk mahasiswa 2530100050. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk mata kuliah penunjang kesehatan penerbangan dengan dosen Bapak Nes Abdul Rahman Eskep MM. Baiklah, segera saya mulai. Di sini saya akan memilih topik tentang DVT, Deep Vein Thrombosis pada penerbangan jarak jauh. Pendahuluan, pengertian topik. Penerbangan jarak jauh telah menjadi bagian integral dari kehidupan modern, memberikan kemudahan dan konektivitas global. Transportasi udara semakin hari semakin populer, terutama karena adanya pesawat modern yang cepat, aman, dan nyaman. Namun hal ini juga membawa masalah kesehatan. Salah satu resiko kesehatan yang mengancam adalah trombosis vena, suatu kondisi yang dapat terjadi ketika seseorang duduk dalam posisi yang tidak bergerak untuk waktu yang lama. Trombosis vena dalam merupakan penyumbatan yang terjadi di pembuluh darah balik atau vena. Biasanya terbentuknya bekuan darah di vena dalam berasal dari tungkai bawah, tetapi tidak menutup kemungkinan bisa terjadi pada daerah lain. Kondisi ini cukup berbahaya karena dapat menyebabkan emboli paru dan meningkatkan resiko kematian. Latar belakang masalah, hubungan trombosis vena dan penerbangan jarak jauh. Trombosis vena atau pembentukan gumpalan darah di pembuluh darah vena dapat terjadi karena berbagai faktor, dan penerbangan jarak jauh dapat menjadi pemicu yang potensial. Selama penerbangan yang panjang, penumpang seringkali duduk dalam posisi yang kurang bergerak, yang dapat menghambat aliran darah terutama pada kaki dan area panggul. Studi menunjukkan bahwa resiko trombosis vena ini lebih tinggi terjadi pada penerbangan yang berlangsung lebih dari 4 jam. Pada penerbangan semacam itu, satu dari 6.000 orang dapat mengalami trombosis vena setelah perjalanan. Penyebab DVT ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor penerbangan. Penurunan tekanan udara atau hipoksia hipobarik pada lingkungan pesawat dapat menurunkan aktivitas anti pembekuan darah sehingga meningkatkan risiko terjadinya DVT. Yang kedua, penurunan tingkat kelembapan dapat mengganggu keseimbangan cairan dalam tubuh yang menyebabkan kondisi dehidrasi serta meningkatkan risiko terjadinya DVT. Yang ketiga, keterbatasan ruang gerak pada pesawat menyebabkan penumpang cenderung berada dalam kondisi menetap atau statis dan menyebabkan aliran darah pada vena tidak lancar. Selanjutnya, lama penerbangan berhubungan dengan paparan seluruh resiko yang ada dalam penerbangan. Semakin lama waktu penerbangan yang dilakukan, maka semakin tinggi resiko DVT yang dialami. Yang kedua adalah faktor penumpang. Pertama, imobilisasi atau kurangnya pergerakan terutama di area tungkai yang meningkatkan risiko terjadinya DVT dikarenakan aliran darah menjadi kurang baik. Yang kedua, indeks massa tubuh yang berlebih atau obesitas dapat menurunkan aliran darah pada area tungkai sehingga meningkatkan risiko terjadinya DVT. Yang ketiga, penggunaan kontrasepsi oral maupun terapi hormonal dapat meningkatkan risiko terjadinya DVT 4 kali lebih besar dikarenakan mempengaruhi proses pembekuan darah. Yang keempat, memiliki riwayat penyakit atau kondisi tertentu seperti trombofilia, kanker, diabetes, trauma pada area tungkai, tindakan operatif maupun riwayat DVT sebelumnya dapat meningkatkan terjadinya DVT. Yang kelima, memiliki kebiasaan merokok dapat memicu terjadinya kerusakan pembuluh darah, gangguan sirkulasi darah, dan peningkatan faktor pembekuan darah, yang mana ketiganya merupakan mekanisme utama terjadinya DVT. Mohon maaf. Yang keenam, dalam kondisi hamil terjadi peningkatan faktor pembekuan darah dan penurunan tonus vena yang menyebabkan peningkatan risiko terjadinya DVT. Meningkat 5-10 kali lebih dibandingkan wanita yang tidak hamil saat melakukan penerbangan, khususnya penerbangan lebih dari 4 jam. Yang terakhir adalah usia di atas 60 tahun. Tanda dan gejala pembengkakan. Salah satu
Gejala paling umum dari DVT adalah pembengkakan pada satu kaki atau lengan. Pembengkakan ini terjadi karena aliran darah terhambat oleh gumpalan, menyebabkan akumulasi cairan di jaringan sekitar. Pembengkakan bisa terjadi secara tiba-tiba atau bertahap dan bisa disertai rasa berat atau tidak nyaman. Nyeri terkait dengan DVT seringkali terasa seperti kram atau rasa pegal yang terus-menerus. Rasa nyeri ini biasanya terjadi di betis atau paha dan bisa semakin parah saat berdiri atau berjalan. Kadang-kadang nyeri terasa seperti tertarik otot yang bisa disalahartikan sebagai cedera otot biasa. Mohon maaf, saya sedang batuk. Selanjutnya, perubahan warna kulit. Area kulit di atas vena yang tersumbat bisa menjadi kemerahan atau mengalami perubahan warna menjadi kebiruan atau keunguan. Kondisi ini terjadi karena darah tidak dapat mengalir dengan baik atau menumpuk di area tersebut. Sensasi hangat atau panas di kaki yang terkena. Pasien dengan DVT sering melaporkan bahwa bagian tubuh yang terkena terasa lebih hangat dibandingkan area sekitarnya. Hal ini disebabkan oleh peradangan akibat terbentuknya gumpalan darah. Dampak DVT pada penerbangan. DVT atau pengumpalan darah di vena dalam adalah kondisi darurat medis yang cukup serius. Berikut adalah dampak utamanya. Yang pertama, pengalihan penerbangan atau diversion. Yang kedua, risiko emboli paru. Yang ketiga, pertolongan darurat terbatas. Yang keempat, keterlambatan dan kerugian. Dampak yang terjadi sangat bergantung pada ukuran gumpalan dan seberapa cepat penanganan medis yang diberikan. Penanganan keperawatan. Penanganan perawat penerbangan flight nurse pada kasus DVT di penerbangan jarak jauh berfokus pada pencegahan pembekuan darah dan mitigasi komplikasi emboli. Tindakan utamanya meliputi mobilisasi, pemantauan tanda vital, yaitu dengan memonitor saturasi oksigen, detak jantung, dan tekanan darah secara berkala, pemberian oksigen jika sesak nafas, pemberian obat sesuai instruksi dokter, memberikan antikoagulan, segera melaporkan kepada pilot untuk pengalihan penerbangan divers ke bandara terdekat jika ada nyeri dada mendadak, sesak nafas, dan batuk berdarah. Kemudian lakukan pendokumentasian dengan mencatat seluruh riwayat tindakan medis dan kondisi secara detail untuk diserahkan kepada tim medis saat setibanya di bandara. Pencegahan dengan bergerak, berdiri dan berjalan di lorong kabin setiap 2-3 jam senam kaki. Lakukan gerakan peregangan sederhana seperti meluruskan kaki dan memutar pergelangan kaki secara berkala saat duduk. Hidrasi, menjaga tubuh tetap terhidrasi adalah kunci untuk menghindari dehidrasi yang dapat meningkatkan risiko pembentukan gumpalan darah. Konsumsi cukup air selama penerbangan sangat dianjurkan. Menghindari konsumsi alkohol dan kafein berlebihan. Alkohol dan kafein dapat menyebabkan dehidrasi yang dapat memperburuk resiko trombosis vena. Disarankan untuk mengurangi konsumsi kedua zat tersebut selama penerbangan. Memakai stocking kompresi atau pakaian kompresi. Pakaian kompresi dapat membantu meningkatkan sirkulasi darah, mengurangi tekanan pada pembuluh darah, dan mengurangi risiko trombosis vena. Kenakan pakaian yang longgar. Simulasi DVT pada penerbangan. Identitas pasien, Tuan A, 55 tahun, rute penerbangan Jakarta menuju London, perkiraan waktu tempuh sekitar 14 jam, riwayat medis, perokok aktif, obesitas ringan, dan mengkonsumsi obat hipertensi secara rutin. Pasien duduk di kursi kelas ekonomi dekat jendela dan tidak berpindah tempat selama 8 jam pertama. Gejala muncul yaitu pasien tiba-tiba merasakan nyeri hebat seperti kram pada betis kanan disertai pembengkakan dan rasa panas saat disentuh.
Tindakan perawat penerbangan yang pertama adalah penilaian awal dengan menginspeksi. Apa inspeksi? Yaitu dengan betis kanan terlihat lebih besar dibandingkan betis kiri. Kulit tampak kemerahan. Kemudian lakukan palpasi. Area betis kanan terasa hangat saat disentuh. Terdapat nyeri tekan yang terlokalisasi dan denyut nadi perifer masih teraba. Human sign. Perawat melakukan dorsofleksi pasif pada kaki kanan pasien dan pasien mengeluhkan nyeri tajam di area betis. Ini menunjukkan indikasi adanya positif DVT. Yang kedua adalah stabilisasi dan posisi pasien. Memindahkan pasien secara perlahan ke area yang lebih luas untuk memberikan ruang tindakan. Yang kedua, imobilisasi kaki, melarang pasien memijat, mengurut, atau menekuk kaki yang sakit. Pijatan pada kaki dapat penderita DVT sangat dilarang karena dapat melepaskan gumpalan darah ke aliran darah menuju paru-paru. Elevasi kaki, memposisikan posisi kaki kanan pasien sedikit lebih tinggi dari jantung menggunakan bantal pesawat untuk mengurangi pembengkakan dan melancarkan aliran darah vena. Kolaborasi dan manajemen medis udara, meminta emergency kit pada awak kabin kemudian terapi oksigen, memberikan oksigen tambahan via nasal kanul 2-4 liter per menit untuk mengantisipasi penurunan saturasi oksigen dan menjaga perfusi jaringan. Komunikasi medis darurat, meminta kapten pilot untuk menghubungi layanan konsultasi medis darurat darat untuk melaporkan kondisi pasien dan mendapatkan instruksi medis formal. Pemberian obat jika diinstruksikan oleh dokter, jika dalam EMK tersedia obat pengencer darah seperti heparin sutik atau aspirin dosis tepat yang disetujui oleh dokter konsultan. Kemudian pemantauan ketat komplikasi. Perawat memantau pasien setiap 15 menit terhadap tanda-tanda emboli paru yang merupakan komplikasi paling mematikan dari DVT dengan memeriksa apakah ada sesak nafas mendadak, memantau nyeri dada lateral yang tajam saat menarik nafas, memeriksa adanya batuk, takikardi, atau penurunan kesadaran. Yang kelima adalah rencana evakuasi medis. Perawat merekomendasikan kepada kapten pilot bahwa pasien membutuhkan penanganan rumah sakit segera setelah mendarat. Kesimpulan, hubungan antara penerbangan jarak jauh dan DVT adalah bahwa penerbangan di atas 4 jam dapat meningkatkan risiko seseorang terkena gumpalan darah di kaki. Risiko ini berlaku untuk siapa saja, namun lebih tinggi jika memiliki kondisi seperti sakit, riwayat pembekuan darah, diabetes, riwayat DVT sebelumnya, sedang hamil, mengkonsumsi pil KB atau terapi hormon, obesitas, merokok, dan usia di atas 60 tahun. Kondisi ini cukup berbahaya jika gumpalan darah terlepas dan terbawa ke paru karena bisa menyebabkan emboli paru dan berakibat fatal. Sehingga waspadailah pembekakan, nyeri, kram, dan kulit di area yang terasa sakit, terasa hangat, atau kemerahan. Jika ada, kemudian segera laporkan ke awak kabin. Berikut daftar pustakanya. Baik, demikian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.